Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Iwayan Noviarta sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 asal Kabupaten Karangasem, tempat tugas SD Negeri 3 Aneka Buana. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak sebagai penyelesaian tugas 1.3.A.6. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu fasilitator saya, Bapak Hamdani, pengajar praktik saya, Bapak Putu Agus Primandana. Demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus. Pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Calon guru penggerak ditantang untuk menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif bagja secara nyata. Calon guru penggerak membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Visi guru penggerak mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, peduli lingkungan, bernalar kritis, dan memiliki kecakapan literasi digital, kreatif dan inovatif, kolaboratif, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang bermuara pada profil belajar Pancasila. Prakarsa perubahan diri berfokus pada aspek visi bernalar kritis sebagai perwujudan elemen bernalar kritis dan mandiri profil pelajar Pancasila. Mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa SD Negeri 3 Aneka Buana sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila aspek bernalar kritis dan mandiri menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Paradigma inquiry apresiatif IA. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang memandang kelemahan bukan sebagai penghalang. IA dapat membantu membebaskan inovatif dan kreatif serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh manajemen perubahan biasa. Pendekatan IA memandang sebagai orang itu memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusinya pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, kemudian di dunia sekitarnya, baik pada masa kini, masa lalu, maupun masa yang akan datang. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama B, buat pertanyaan atau define. Pada tahap ini, kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah atau acuan atau penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan atau yang kita impikan. A. Ambil pelajaran psikopat. Pada tahap ini, kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai atau dialami oleh guru lain atau sekolah lain. Kita dapat mengambil hal-hal positif tersebut untuk kita gunakan sebagai pelajaran. Yang ketiga, G. Gali mimpi frame. Pada tahap ini, kita menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang kita impikan dan harapkan yang terjadi di sekolah kita. Disinilah visi benar-benar dirumuskan secara jelas. Yang keempat, J. Jabarkan rencana atau desain.
Pada tahap ini, kita merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal yang penting yang dapat dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Yang terakhir, A, atur eksekusi atau deliver. Nah, pada tahap ini, kita memutuskan langkah-langkah yang akan kita ambil, siapa saja yang akan kita libatkan, bagaimana strateginya, dan kapan waktunya kita melakukan eksekusi ini dalam mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Kapan baca berdasarkan prakarsa perubahan diri? Pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu meningkatkan motivasi belajar siswa? Pertanyaan yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Rencana tindakan yang pertama, berdialog dengan murid terkait kegiatan atau benda yang mereka senangi saat belajar di kelas. Kemudian tindakan yang kedua, mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bertukar pikiran terkait dengan pentingnya memotivasi belajar siswa. Tindakan yang ketiga, berdiskusi dengan guru di sekolah lain yang telah mampu memotivasi belajar siswa di kelas atau di sekolahnya. Tindakan yang keempat, membaca literatur tentang kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ambil pelajaran Psikoper. Pertanyaan yang pertama, siapakah guru atau kepala sekolah dalam komunitas atau sekolah lain yang mempunyai pengalaman mengembangkan pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar murid? Tindakan yang pertama, mencari dan menemukan profil guru atau kepala sekolah yang mempunyai pengalaman mengembangkan pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar murid. Pertanyaan yang kedua, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Pertanyaan yang ketiga, situasi seperti apa dalam pembelajaran yang meningkatkan motivasi belajar murid? Pertanyaan yang keempat, kreativitas seperti apa yang mampu meningkatkan motivasi belajar murid? Dan tindakan yang kedua, melakukan wawancara dengan kepala sekolah atau guru atau murid yang mempunyai pengalaman praktik baik tersebut. Tindakan yang ketiga, mencatat atau mendokumentasikan kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Pertanyaan yang kelima, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Dan tindakan yang keempat, mendiskusikan dengan murid-murid gaya belajar dan media yang mereka sukai. Lanjut yang ketiga, G, gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, pertanyaan pertama, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika telah mampu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Tindakan yang pertama, membuat deskripsi sikap saya terhadap anak-anak dalam memotivasi belajar siswa dalam bentuk angket. Tindakan yang kedua, menanyakan pendapat setiap murid di kelas tentang harapan mereka dalam pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya jika telah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Tindakan yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon anak terkait pembelajaran yang dilakukan. Tindakan yang keempat, membuat daftar keterampilan baru terkait mengembangkan pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan. Yang pertama, apa langkah sederhana yang bisa saya lakukan dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid?
Tindakan yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan murid tentang harapan murid dalam pembelajaran, gambaran sikap dan respon anak terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Pertanyaan yang kedua, apakah langkah terobosan yang bisa saya lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar murid? Sedangkan tindakan yang kedua, membuat daftar checklist dialog dengan anak-anak terkait deskripsi, refleksi guru dalam pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa tentang indikator keaktifan dalam belajar, rasa senang dalam belajar, rasa ingin tahu, minat dalam belajar, dan lain-lain. Yang terakhir, atur eksekusi deliver. Pertanyaan pertama, siapa yang akan saya libatkan dalam mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Tindakan yang pertama, mengajak kepala sekolah, rekan guru lain untuk mengobservasi atau memonitoring saya 2 kali dalam 1 bulan. Tindakan yang kedua, menggunakan metode media yang kreatif dan ice breaking di setiap pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, kapan upaya meningkatkan motivasi belajar murid akan dilakukan? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana mencatat kemajuan atau peningkatan motivasi belajar siswa? Sedangkan tindakan yang ketiga, mencatat, mendokumentasikan, serta merefleksi kegiatan capaian bersama murid, kepala sekolah, dan rekan guru lain untuk perbaikan selanjutnya. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun kepada Bapak Fasilitator, Bapak Hamdani. Bawa tempe untuk dimakan, naik motor bareng bini beli obat. Terima kasih TGP ucapkan buat Fasilitator Pak Hamdani yang hebat. Salam sehat dan bahagia. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan.